Jujur ya, untuk saat ini saya merasa beruntung banget bisa beli HP ini pas awal launching. Kenapa? Karena saat video ini dibuat, harga Redmi Note 15 4G malah makin mahal, bos. Jarang-jarang kan beli HP berasa kayak beli dolar, nilainya malah naik. Ya walaupun kita tahu sih orang desa nggak butuh dolar, butuhnya rupiah. Nah, nominal rupiah untuk menebus HP ini sekarang sudah menyentuh angka 3 jutaan pada varian RAM 8/128 GB. Padahal 7 bulan lalu saya pinang HP ini cuma 2,5 jutaan aja. Lumayan kan, cuan 500 ribuan. Gak cuma itu, varian RAM 6/128 GB juga ikut terkerek naik jadi 2,7 jutaan dari harga awal 2,3 jutaan. Kenapa bisa naik? You know lah ya, harga komponen global lagi bergejolak. Harga RAM naik, storage naik, chipset naik, dolar naik, bahkan gaji guru pun ikut naik 300%. Salah. Gaji hakim yang naik 300%. Ups. Oke guys, saya masih ingat banget di awal peluncurannya Redmi Note 15 4G ini banjir bulian. Dihina harganya kemahalan, Redmi diam. Dihina pakai chipset basi Helio G100, Redmi tetap diam. Dihina minim inovasi, Redmi masih diam. Tapi sekarang di pertengahan tahun 2026 ini, Redmi mulai bilang, "Saya akan lawan." Lawan Redmi di tahun 2026 ini justru malah terlihat cupu. Ada yang masih setia pakai Snapdragon 685. Ada yang diakali pakai Helio G81. Ada yang so ide pakai Helio G92 Max. Ada yang pasrah pakai Unisoc T7250. Dan yang paling parah, ada yang pede banget pakai Unisoc T7300 4G tapi dibanderol dengan harga fantastis bombastis 5 jutaan. Buset deh. Belum lagi mayoritas kompetitor di kelasnya masih pelit kasih jenis ROM lemot eMMC 5.1. Sedangkan Redmi Note 15 4G sudah pakai UFS 2.2 yang jauh lebih ngebut. Perlawanan Redmi nggak berhenti di situ, masuk ke sektor garansi. Redmi berani kasih jaminan hingga 15 bulan, ditambah lagi komitmen update softwarenya enggak main-main. 4 kali update mayor sampai Android 19 plus 6 tahun security patch. Coba hitung, taruhlah harga HP ini 3 jutaan dibagi 6 tahunan pemakaian, berarti nilai uang yang kita keluarkan cuma sekitar 500 ribuan per tahun. Worth it itu bukan? Tapi namanya Redmi pasti ada tapinya. Software Redmi yang bernama HyperOS ini terkenal agak problematik. Jujur ya, waktu HP ini masih berjalan di Android 15 HyperOS 2, performanya cukup kacau, terutama buat main game. Contohnya, buat game sejuta umat Mobile Legends. HP dengan chipset Helio G100 ini cuma berani buka settingan ultra high. Harusnya lancar dong ya, kan cuma nyari 60 fps. Tapi nyatanya Redmi kewalahan banget. Di game sering terjadi frame drop dan patah-patah. Kami pernah compare HP ini dengan Infinix Note 50 Pro yang pakai chipset sama Helio G100. Hasilnya Redmi tetap paling ampas. Sumpah, feel in game di Redmi 15 4G ini berasa kayak pakai Redmi 15C yang pakai Helio G81. Fix ini gara-gara optimasi HyperOS yang berantakan. Nah, selang 7 bulan, tepatnya di bulan Mei 2026, HP ini akhirnya dapat notif update Android 16 HyperOS 3.01.0. Berhubung sudah nggak betah dengan HyperOS 2, langsung aja saya gacha update. Dengan harapan HyperOS versi baru ini nggak berulah lagi. Dan akhirnya HyperOS sepertinya mendengarkan keluh kesah saya, saudara. Menurut kami, manajemen RAM-nya jauh lebih pintar. Nggak terlalu rakus memori, membuat suhunya semakin stabil. Buat main Mobile Legends sekarang sudah nggak labil. Terlihat fluktuasi FPS-nya lebih baik dibanding sebelumnya yang terlalu keriting. Dan bersamaan dengan update ini muncul juga fitur baru bernama Hyper Island. Jadi pas kita tekan tombol mute, dengerin musik, nyalain center atau rekam suara, bakal muncul animasi pulau mengapung di area kamera selfie-nya. Selain itu, animasi in-display fingerprint juga dapat variasi efek baru yang lebih estetik. Tampilan kalender dan cuaca dapat sentuhan kosmetik dan icon di home screen terlihat lebih tajam dengan animasi yang jauh lebih halus. Minusnya,
Fitur AI-nya masih sepi, kebanyakan masih mengandalkan bawaan Google. Kalau soal iklan, ya sudah mulai sepi, orang dari awal sudah saya matikan, aman, don't worry. Intinya update HyperOS versi 3.01.0 di Redmi Note 15 4G ini terbilang sukses. Saya belum temukan bugs yang mengganggu dalam pengoperasian sehari-hari. Misal, fitur NFC tetap berjalan pada semestinya. Tangkapan sinyal 4G stabil, nggak hilang-hilangan. Buat navigasi Maps, HP ini cocok, karena Redmi punya kompas terintegrasi dan gyro hardware. Oke, sekarang kita bahas baterainya Class. Secara kapasitas, Redmi Note 15 4G ini dibekali baterai cuma 6000 mAh. Kenapa saya bilang cuma? Karena kompetitor lain sekarang sudah jor-joran kasih kapasitas 7000 mAh sampai 8000 mAh. Tapi perlu dicatat, kebanyakan chipset kompetitor itu masih pakai fabrikasi 12 nanometer, sedangkan Helio G100 di Redmi ini sudah pakai fabrikasi 6 nanometer. Rumusnya jelas, makin kecil angka fabrikasi, makin efisien kinerjanya, dan makin irit konsumsi dayanya. Makanya saya nggak pernah iri sama brand sebelah dan nggak pernah khawatir bahwa HP ini seharian. Terbukti, selama 7 bulan pemakaian, baterai health-nya masih bertahan di angka 100%. Karena saya selalu mengaktifkan fitur batasan pengisian daya maksimal di 80% untuk menjaga umur baterai. Rata-rata screen on time harian yang saya dapat berkisar antara 8-10 jam untuk skenario single SIM. Dipakai buat chatting, medsosan, browsing, dan sesekali main game. Kalau buat full main game, jelas SOT-nya bakal turun ke kisaran 7 atau 6 jaman. Dan untuk kecepatan chargernya 33 watt ya. Masih cukup lumayan, bisa saya maklumi. Isi daya dari 4% ke 50% butuh waktu 45 menit, ke 80% butuh waktu 1 jam, dan kalau mau sampai 100% penuh, memakan waktu 1 jam 35 menit. Oh ya, HP ini bisa difungsikan sebagai power bank ya, dengan kecepatan 18 watt. Tapi kalau Anda mencari fitur pengangguran bypass charging, HP ini tidak support. Bagi saya, no bypass charger, no problem, no complaint. Justru yang mau saya komplain pada bagian desainnya Class. Menurut saya, desain Redmi Note 15 4G ini agak why gitu ya. Modelnya panjang kayak remote TV, dikasih tompel gede 4 biji, kameranya cuma sebiji, nggak punya ultrawide, intinya jelek. Untungnya, bodi HP ini tergolong ramping, tipis, dan ringan. Cuma 183 gram. Feel genggamannya mirip kayak seri jadul Redmi 5 atau Redmi 5 Plus. Bedanya, Redmi 5 backdoornya pakai aluminium. Kalau jatuh bisa peyok. Sedangkan Redmi Note 15 4G bahannya full polikarbonat keras berkualitas. Misal amit-amit terjatuh, diharapkan HP ini tidak mudah rusak. Karena Redmi punya lisensi drop resistant by SGS 5 stars. Proteksi lainnya, HP ini sudah mengantongi sertifikasi IP64, wet touch, dan fitur pembersih speaker otomatis lewat getaran suara. Jadi misal HP ini tak sengaja ketumpahan air, jangan khawatir. Bersihkan dari luar dan keringkan dari dalam pakai fitur ini. Mantap kan? Next, keluh kesah lainnya, saya cukup menyayangkan keputusan Redmi Note 15 4G memilih jenis layar curve atau layar lengkung. Layar adalah bagian paling krusial di smartphone. Kalau layar curve ini pecah, harga perbaikannya otomatis bikin celengan pecah. Bisa Anda lihat di tabel perbandingan harga part layar curve untuk seri Note 15 4G ini mencapai 600 ribuan. Bandingkan dengan layar flat seri Note 14 4G yang cuma 400 ribuan. Dan ingat, harga itu belum termasuk ongkos servis loh. Apalagi lapisan pelindungnya sekarang bukan lagi pakai Corning Gorilla Glass buatan Amerika, melainkan beralih ke Shield Glass buatan China. Tapi lepas dari pro kontra layar lengkung ya, saya tetap wajib bersyukur. Coba deh kalian tengok kualitas layar HP kompetitor saat ini. Aduhai, ada yang kembali pakai dagu tebal, jedat lebar, masih pakai poni, panelnya masih IPS LCD, dan yang paling kejam, ada yang cuma kasih resolusi HD+. Beuh, bisa sakit mata bro. Bandingkan dengan layar curve milik Redmi ini. Bezelnya terlihat tipis, simetris, resolusinya sudah Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz, panelnya sudah AMOLED, hitamnya pekat, colornya vivid tersaturasi dengan kecerahan nits tergolong impresif. Redmi juga punya fitur anti-miss touch.
agar terhindar dari accident touch. Dan untuk fitur terpenting, slot memori kan masih disediakan. Punya dual mikrofon, tapi sudah tidak punya lubang jack audio. Jadi fitur radio FM mulai raib. Nah, sebagai gantinya, Redmi kasih experience audio lebih berkualitas. Dual speakernya punya power yang keras. Di set maksimal hingga 300% pun suara tetap tegas. Minus pada bassnya aja yang tidak ngegas, namun clarity-nya sudah cukup pas buat telinga saya puas. Coba deh dengerin. Oke, sekarang kita bedah kameranya. Ingat ya, jangan tertipu sama modul kameranya yang segede gaban itu. Kamera yang benar-benar bisa terpakai cuma satu, yaitu lensa wide 108 megapiksel, sedangkan di bagian depan ada kamera selfie 20 megapiksel. Setelah update HyperOS 3, hal pertama yang saya tes adalah perekaman videonya. Takutnya ada gejala patah-patah kayak di Poco X7 5G. Untungnya hasilnya fine-fine aja. Stabilizer with Ace masih bekerja dengan baik di resolusi Full HD 30 fps. Tapi kalau kita switch ke Full HD 60 fps, fitur stabilizernya otomatis mati. Jadi, skenario 60 fps ini cuma cocok kalau Anda pakai tripod atau posisinya statis. Dan untuk hasil kameranya sendiri, jangan berekspektasi ketinggian ya. Wajar, HP ini belum punya OIS dan sensornya pun standar buatan Samsung. Kelebihannya, HP ini mendukung in-sensor zoom hingga 3 kali dan digital zoom sampai 20 kali. Ada juga fitur live photo dan mode pro. Cuman sayangnya fitur video pro absen di sini dan fitur mode malam manual malah dihilangkan. Jadi kita harus puas dengan mode malam otomatis bawaan sistem AI-nya. Untuk hasil foto malam hari sebenarnya tergolong cukup bagus asalkan intensitas cahayanya memadai. Bukaan lensa f1.7 cukup membantu penyerapan cahaya sehingga nuansa gelap terang masih bisa terekspos dengan gradasi warna yang tajam serta light flare bisa diminimalisir. Begitu juga dengan hasil foto indoornya masih tergolong baik walaupun detail tekstur kulit subjek mulai terlihat agak diperhalus oleh software. Uniknya di kondisi siang hari yang cahayanya berlimpah, hasil foto justru kelihatan biasa aja. Akurasi warnanya kadang agak miss dan cenderung ke arah kehijauan. Sementara untuk kamera selfie-nya justru kebalikannya. Wajib di kondisi cahaya yang melimpah. Kalau kita pakai selfie di malam hari, sangat tidak direkomendasikan. Oke, back video dari Redmi Note 15 4G guys. Di resolusi Full HD 30 fps ya. Kalau di resolusi ini Ace-nya bisa jalan guys. Cuma untuk masalah kualitas videonya ya seperti ini ya. Namanya juga HP seri Note Basic. Apalagi pakai chipset Helio G100 ya. Jadi olahannya standar aja. Buat vlogging tipis-tipis masih oke lah ya. So guys, kesimpulannya saat video ini dibuat Redmi Note 15 4G makin layak Anda beli. Dengan catatan daerah Anda masih jarang tercover 5G ya. Varian yang kami sarankan tentu varian RAM 8GB mengingat proyeksi HP ini untuk jangka panjang. Terserah Anda mau beli varian RAM 8 per 128GB atau varian 8 per 256GB. Untuk link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi ya. Tapi kalau Anda tidak suka main game, kebutuhannya cuma sosmed dan chat-chatan, dan itu pun kalau ada yang chatting, memilih RAM 6GB bisa jadi keputusan bijak. Dan ingat, untuk saat ini kita jangan terlalu berharap harga HP akan turun ya. Justru menunggu HP keluaran terbaru bisa jadi harganya makin ngadi-ngadi dengan spesifikasi yang tak tahu diri. Tips untuk membeli HP zaman now, Anda harus bertahan dengan HP yang Anda pegang saat ini. Rawatlah baik-baik. Nah, saat HP lama Anda mulai lemot, sudah terindikasi mau rusak, duit sudah ada, jangan ditunda. Saatnya beli HP baru.